Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, coba tutup bukunya dulu. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya 4 hal. Siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa sebutkan? Keimanan kepada takdir. Hah? Tunggu. Siapa? Angkat tangan dulu. Yang pertama, jangan dibuka catatannya ya. Ayo. Beriman kepada takdir. Ada 4 cakupannya. Siapa? Saya bisa jawab. Baik. Itu urutan keberapa itu? Secara berurut. Baik. Rahmat. Pertama. Itu yang pertama kemarin. Hah? Itu yang pertama disebutkan. Siapa? Baik. Pertama. Itulah takdir. Saya itu takdir. Apa yang pertama? Jangan angkat tangannya. Siapa yang jawab tadi itu? Indak. Itu masyiah. Yang ketiga itu. Tidak ada yang ingat 4 itu. Jadi yang pertama, dari keimanan kepada takdir, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Taib. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Tentang takdir makhluk ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Baik, jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, irfa sautak. Baik. Segala sesuatu yang ditakdirkan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pasti Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Dan yang keempat, Taib. Segala sesuatu yang ditakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jelas ya? Itu 4 keimanan kepada takdir. Taib. Siapa yang angkat tangannya?
Pertanyaan lagi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalamnya berapa pokok keimanan? Siapa ini? Baik, yang belum. Indak, Ahmad. Pertama, beriman biwujudillah, karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman terhadap ar-rububiyah. Terus uluhiyah dan beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah? Nah, hendak. Tetapkan. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Keimanan kepada Alkitab mencakup berapa hal? 4. Siapa yang jawab? Begitu kemarin. Apa-apa? Coba yang lain, anak kurang paham. Hajar. Baik, meyakini bahwasanya kitab itu semuanya benar adanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fajar dulu. Yang kedua, baik, beriman terhadap nama dari kitab tersebut. Ya, kita imani apa yang telah kita ketahui namanya dan apa yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Baik, apa lagi? Nah, tunggu dulu. Satu orang. Apa lagi? Baik. Jadi kita beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Terus yang terakhir, cuma 3 aku sebutkan kemarin. 3 atau 4? 4. Yang terakhir, wahyu. Apa? Ini kitab, kenapa ke Rasul? Baik, Hasan, barakallahu fiik. Membenarkan apa yang datang darinya. Baik, kita lanjut ya. Tadinya pertanyaannya berhadiah, tapi karena banyak yang jawab, ya enggak jadi. Ya, lain kali insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-martabatu tsalitsah. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, jenjang yang ketiga, ya, maksudnya dari jenjang Islam adalah al-ihsanu, adalah ihsan. Ruknun wahid, memiliki satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, itu definisi dari ihsan. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qauluhu wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin
wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi al-ayah. Wa dalilu minas sunnati hadithu Jibril, kalau di sini hadithu Jibril al-masyhur. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha falabithna maliyan. Faqala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibrailu atakum yu'allimukum amra dinikum. Baik, ini yang terakhir dalil dari hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, penjelasan secara keseluruhan, ya, bahwasanya Islam itu, di dalam Islam itu memiliki 3 jenjang. Jenjang Islam, iman, dan ihsan. Baik, kita kembali. Ya. Jadi penulis mengatakan al-martabatus tsalitsah, jenjang yang ketiga adalah ihsan. Ya, ihsan itu, ya, ada 2 bentuknya. Ihsan memiliki 2 bentuk. Yang pertama, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, ihsan ada 2 bentuknya. Yang pertama, berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan di sini, ya. Yang kedua, ihsan, berbuat ihsan kepada hak-hak makhluk. Kepada hak-hak makhluk. Dan ini ada 2 bentuknya lagi. Ya, ada 2 jenisnya. Ya, jadi berbuat ihsan kepada makhluk ada 2. Yang pertama, ada yang sifatnya berbuat ihsan yang sifatnya wajib. Dan yang kedua, ada yang sifatnya sunnah. Iya. Jadi itu, ya, 2. Berbuat ihsan kepada makhluk ada 2 bentuknya. Ada yang sifatnya wajib dan ada sifatnya sunnah. Ya, yang sifatnya wajib, ya, misalnya menunaikan hak-hak yang wajib. Seperti apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Menyambung silaturahmi. Ya, dan seterusnya dari hal yang diwajibkan bagi setiap orang. Yang kedua, ihsan kepada makhluk bentuknya mustahab, disunnahkan. Ini apa yang di atas wajib.
Ya, misalnya membantu ya kawan-kawan, membantu orang dalam keperluannya dan yang semisal dengannya. Yang jelas dia di atas perbuatan wajib. Itu sifatnya mustahab. Tapi ihsan kepada makhluk bukan yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud di sini adalah apa? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini. Saya ulang, yang diinginkan oleh penulis di sini al-martabatus tsalitsah adalah ihsan terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kalau begitu apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ya. Ihsan memiliki dua makna. Ihsan memiliki dua makna. Makna yang pertama sama dengan iman dan Islam. Maksudnya sama dengan iman apa? Iman dan Islam, ya, agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang umum ya. Jadi ihsan maknanya secara umum adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari makna ini berarti bersyarikat antara definisi Islam dan iman. Paham ini? Saya ulang. Ihsan secara umum sama dengan apa? Iman dan Islam. Itu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Berarti dia bersyarikat sama tiga. Itulah lingkaran apa? Islam secara umum. Nah, nanti di lingkaran yang secara umum itu di dalamnya ada tiga. Islam, iman, dan ihsan. Paham? Jangan sampai antum bingung. Bingung? Siapa yang bingung? Jujur saja. Paham semua? Ya, insyaallah. Jadi begini. Kan saya sebut sekarang kan kita berbicara tentang apa? Ihsan. Sekarang kita berada di definisi. Apa itu ihsan? Kita katakan ihsan secara umum adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini definisinya berarti apa? Sama dengan Islam dan iman. Tah? Ya, kemarin kan kita sebut seperti itu. Berarti bersyarikat tiga definisi. Iman, Islam, iman, ihsan sama. Itulah lingkaran yang paling besarnya. Paham? Paham? Kemarin kita lingkar. Jadi lingkaran yang pertama Islam, iman, ihsan tercakup di dalamnya semua di sini tiga. Ya. Nah, kita katakan di dalam Islam ada berapa? Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam itu sendiri. Ini apa di sini definisinya? Itulah dia. Rukun Islam yang 5. Tapi kita katakan dia amalan zahir disertai amalan batin yang membenarkan dari yang zahir. Nah, Islam di sini. Nah, di dalam Islam jenjang yang kedua ada namanya apa? Iman. Nah, di sini iman. Tah? Ya. Nah, ini amalan batin disertai zahir yang membenarkan batin. Nah, ini rukun apa? Rukun iman. Paham ini? Baik. Yang ketiga apa? Ihsan. Ini yang kita pelajari. Jadi kalau didefinisikan ihsan secara umum, maknanya kembali ke ini, lingkaran yang besar. Paham? Kalau didefinisikan Islam secara umum, kembali maknanya ke sini. Iya, ini juga iman. Kembali ke sini, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Tapi kalau didefinisikan satu persatu, itulah namanya definisi secara khusus. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang yang secara khusus.
Apa itu ihsan secara khusus? Ya, kalau ihsan dalam bahasanya artinya berbuat baik, ya. Hah? Ya, yang pertama tadi itu secara umum, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus, apa namanya, ihsan itu adalah itqon terhadap hal yang batin, itqon terhadap hal yang batin dan zahir hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Definisi secara khusus adalah mutkin, itqan terhadap hal yang batin dan zahir hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu itqan? Itqan itu artinya melakukan sesuatu dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalamnya. Melakukan sesuatu dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalamnya. Ya, biasa kita dengar, ya, kata-kata apa? Mutkin. Hafalannya mutkin. Maksudnya mutkin apa? Benar-benar dia hafal. Tidak ada apa? Tidak ada kesalahan di dalamnya, dalam hafalannya. Itulah ihsan namanya. Jadi apa maksudnya di sini? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya apa? Seseorang itu dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara sempurna tanpa ada kekurangan di dalamnya. Itu maksudnya. Baik itu apa? Yang zahir ataupun yang batin. Nah, makanya ini yang akan disebutkan siapa? Penulis rahimahullahu taala. Paham ini? Saya ulang supaya kita lebih paham lagi. Jadi ihsan secara khusus maknanya adalah mutkin, itqan. Itqan artinya melakukan amalan secara apa? Sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya. Baik itu secara zahir ataupun secara batin. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan ihsan itu adalah puncak dari keikhlasan. Puncak dari keikhlasan. Ya. Dan ada yang mengatakan ihsan dikatakan dia itqan dalam zahir artinya betul-betul dia apa? Mutkin di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atur Rasul. Kalau dikatakan itqan secara batin berarti betul-betul dia murni ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Ya, intinya apa? Kesimpulannya ihsan itu adalah jenjang tertinggi dari jenjang-jenjang ibadah. Dia adalah jenjang tertinggi dari jenjang-jenjang Islam. Siapa yang sampai ke derajat itu, berarti dia telah mendapatkan derajat iman dan derajat Islam. Jelas, ya? Apa itu? Lihat kata Syekh. Nah, ini berdasarkan hadis, ya. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini rukunnya, apa namanya, sekaligus definisinya. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Ini apa namanya? Jenjang dari muraqabah. Merasa, bahkan bukan muraqabah, ya, musyahadah, merasa dilihat. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir seakan-akan apa? Kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Di bawahnya fa illam takun tara. Kalau engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah Allah Maha melihat kamu. Allah Maha melihat kamu. Ini baru apa? Muraqabah. Jelas, ya? Jadi yang pertama tadi, kita seorang hamba
merasa dirinya dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dilihat secara nyata ya, bukan. Ya. Itu pembahasaan. Beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, karena kalau sudah seperti itu, ya berarti seorang apa? Akan memperhatikan dari ibadahnya. Ya. Akan dia berusaha bagaimana dia memungkinkan bagaimana supaya ibadahnya itu sempurna. Kalau tidak bisa seperti itu, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Makanya kata para ulama yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah, itu namanya maqam al-musyahadah. Ya. Jenjang apa namanya? Musyahadah, merasa melihat. Kalau yang kedua namanya jenjang muraqabah, merasa diawasi. Ya, kalau dilihat dan diawasi yang mana lebih tinggi? Yang dilihat, ya. Kalau melihat hadir langsung lebih tinggi daripada apa? Sekedar diawasi. Baik. Itu ihsan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang ihsan ini ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi disebutkan sifatnya muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ayat ini adalah dalil akan keutamaan orang-orang yang memiliki jenjang ihsan. Ya, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini sesungguhnya Allah bersama. Ya. Kebersamaan di sini itu sudah mencakup ma'iyah khosoh, ma'iyah secara khusus. Ya, artinya dia mendapatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikuatkan, diperlurus jalannya dan seterusnya. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakkallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi yaraka hina taqum, ya, yang melihat kamu ya ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin, dan mengetahui, melihat dari perubahan gerak-gerikmu ketika kamu bersujud. Ya, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang Maha melihat lagi Maha mengetahui. Mana titik pendalilannya di situ? Alladzi yaraka. Ya. Alladzi yaraka, yang Maha melihat. Ya, kamu ketika berdiri dalam keadaan apa? Dalam keadaan salat. Ini menunjukkan apa? Ihsan. Tapi ini di surah apa ini? Syura, ya. Syura. Di matan kayaknya ada dikasih di situ. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang ketiga tentang ihsan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi. Kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca sesuatu ayat dari Al-Qur'an, dan kalian tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan illa apa? Kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi syuhud, saksi atas kalian, itufiduna fi, ketika kalian melakukannya. Ya, ketika kalian melakukannya. Yang mana di situ? Hah? Illa kunna 'alaikum syuhudan, menyaksikan. Ya. Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan ya dari gerak-gerik kita. Ini dalil tentang apa? Ihsan. 3 dari ayat ya disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir, wa dalilu minas sunnati haditsu Jibril.
dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Jibril masyhur. Ya, dikatakan apa? Masyhur ya. Artinya hadis ini bukan apa? Hal yang samar di tengah-tengah kita. Biasa kita dengar. Iya tidak? Karena ini hadis disebutkan juga dalam Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keberapa? Hadis kedua dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah, "Hadza haditsun 'azimun qad ishtamala 'ala jami'i wadha'ifil a'mali adh-dhahirati wal batinah." Ya. Ini adalah hadis yang sangat agung. Ya, terkandung di dalamnya seluruh dari tugas amalan-amalan zahir ataupun amalan-amalan batin. Bahkan dalam hadis ini terdapat ilmu-ilmu syariat itu seluruhnya kembali kepadanya. Iya. Kembali kepadanya dan bercabang darinya. Karena di dalamnya mencakup ilmu ya, ilmu sunnah. Ya, hadis ini bagaikan ya, bagaikan ibu terhadap hadis-hadis yang lain. Jadi maksudnya apa? Al-Fatihah kan dinamakan apa? Ummul Kitab. Induk dari Alkitab. Kenapa dikatakan induk Al-Fatihah? Karena seluruh makna-makna kandungan yang ada dalam surah-surah yang lain itu kembali maknanya kemana? Ke surah Al-Fatihah. Ya. Dan kalau kita lihat dari seluruh makna Al-Fatihah itu kembali maknanya kepada satu ayat. Yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, sama ini. Hadis ini kata beliau rahimahullah, ini bagaikan apa? Ummus sunnah. Seluruh makna-makna terkait tentang sunnah kembali ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena dalamnya ada penyebutan tentang 3 jenjang ibadah. Ya. Makanya dikatakan hadis masyhur, hadis yang dikenal. Hadisnya ada yang hafal? Hah? Ada yang hafal? Ilyas? Baca. Antum hafal? Iya. Coba kita lihat ya hadisnya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, suatu ketika kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya para sahabat, ya, duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang seseorang kepada kami, ya, yang pakaiannya itu sangat putih. Ya, pakaiannya apa? Sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Ya, kalau dalam riwayat lain dikatakan jenggotnya sangat hitam. Ya. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak darinya bekas-bekas safar. Ya. Ini kan apa namanya? Aneh, ya. Tiba-tiba datang seseorang tidak dikenal, pakaiannya bersih, tidak juga tidak ada pengaruh safar dari orang ini. Ya. Makanya para sahabat apa? Takjub. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini duduk, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia menempelkan kedua lututnya kepada, ya, lututnya. Ya, ada yang mengatakan ke lutut Nabi SAW. Wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Paha siapa? Ini ada silang pendapat ya. Ada yang mengatakan di atas pahanya sendiri, jadi bagaikan apa? Duduk apa itu? Seperti ketika orang duduk di antara dua sujud. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah
orang yang datang ini meletakkan paha telapak tangannya di atas pahanya sendiri atau paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuman di sini disebutkan bahwasanya ada riwayat yang datang dari Imam An-Nasa'i rahimahullah taala menyebutkan bahwa orang ini meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah itu, ya, setelah duduk, ya, dan para sahabat berada di sisinya, bertanyalah mulai, ya. Kata orang ini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Jadi perhatikan, ya, orang ini bertanya bukan mengatakan wahai Rasulullah, tapi dia bilang apa? Ya Muhammad. Ya, makanya para sahabat semakin heran. Siapa ini yang sangat lancang kepada Nabi SAW? Ya, kan di antara adab, ya, di antara adab kepada Nabi SAW ketika berbicara dengannya dipanggil yang panggil apa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Bukan dipanggil dengan namanya. Tapi orang ini, ya, dikira orang Badui, orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman. Karena tiba-tiba datang, dia bilang, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku, beritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahajjal baita in istata'a ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji jika engkau mampu melakukan perjalanan. Ya. Maka orang ini berkata, faqala sadaqta. Engkau telah benar. Jadi apa? Perhatikan. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Setelah Nabi SAW menjawab, dia juga apa? Yang membenarkan. Berarti kalau begitu para sahabat yang berada bersama Nabi SAW semakin apa? Semakin heran. Makanya dikatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami semakin takjub. Dia yang bertanya, dia sendiri yang apa? Yang membenarkan jawabannya. Paham ini? Qala fa akhbirni anil iman. Dia bertanya lagi. Sampaikan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi SAW mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta. Orang ini mengatakan, engkau benar. Ya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Dia bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang apa? Ihsan. Ini yang kita bahas. Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu, maka ketahuilah Allah yang maha melihatmu. Taib. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa itu? Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada apa? Yang bertanya. Iya, artinya tentang hari kiamat Nabi SAW tidak tahu. Karena urusan hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada ya di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menjawab,
tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Iya. Baik. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka orang ini berkata, kalau begitu sampaikan kepadaku, khabarkan tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda maksudnya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Ini diantara apa? Tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, apa maksudnya budak melahirkan tuannya? Ya, di sini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan karena banyaknya orang durhaka kepada kedua orang tuanya di akhir zaman. Itu diantara apa? Tanda hari kiamat. Banyak orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Ada yang mengatakan banyaknya di akhir zaman dari tanda hari kiamat, banyaknya perkara itu terbalik. Maksudnya perkara itu terbalik, banyak yang aneh-aneh. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ya, orang yang jujur dianggap berkhianat, orang yang berkhianat dianggap jujur. Apa orang yang amanah, ya? Dan seterusnya. Jadi banyak perkara-perkara yang membuat aneh. Ya. Dan seterusnya dari penafsiran. Itu tanda-tanda hari kiamat. Di antara tandanya wa antarul hufatal uratal ala tarya'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat al-hufa, ya, orang yang tidak beralas kaki, ura, telanjang, ya, riya'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dia berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Apa maksudnya ini? Maksudnya orang miskin pun tidak mau ketinggalan di dalam apa? Urusan dunia. Ya, jadi kalau kita lihat ya, orang sudah mulai berlomba-lomba membangun, ya, membangun bangunan, maka itu salah satu apa? Tanda dari datangnya hari kiamat. Ya, maksudnya hari kiamat al-kubra, ya. Baik. Maka qala famadha falabithna maliyan. Maka orang ini pergi, lalu kami diam sejenak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya itu? Ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Terdapat di sini, kalau kita ditanya tentang sesuatu, lalu kita tidak mengetahuinya, maka jawabannya adalah apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, jangan dijawab kalau tidak diketahui. Ya. Wallahu a'lam itu adalah jawaban nisful ilm, separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Baik. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW menjawab, qala hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang tadi itu adalah siapa? Jibril. Datang mendatangi kalian, mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Ya. Di akhir ini perhatikan dikatakan Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Menunjukkan apa yang diajarkan di situ terkait tentang agama. Ya, jenjang Islam, iman, ihsan. Dan disebutkan pula tentang hari kiamat. Ya, jelas ya? Ya, dalam hadis ini ya banyak sekali pelajaran ya yang bisa dipetik. Ya, bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau dari kitab Arba'in Nawawiyah, kalau kita mau tulis faedahnya ini ya mungkin bisa berjilid-jilid. Ya, mengambil istinbat pendalilan dari hadis yang masyhur ini, hadis Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dari sini juga di antara pelajaran bisa kita ambil bahwasanya ya Jibril itu, malaikat itu bisa berwujud apa? Manusia, ya, wujud manusia. Dalam hadis ini juga penjelasan sebagaimana yang telah kita pelajari tentang apa?
jenjang-jenjang agama Islam. Bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 jenjang. Jenjang Islam, iman, dan ihsan. Jadi perlu saya ingatkan kembali ya, bahwasanya ketika iman dan Islam disebutkan secara bersamaan dalam satu hadis misalnya seperti ini. Disebutkan iman, disebutkan apa? Islam. Maka kata para ulama, Islam didefinisikan dengan amalan-amalan zahir. Ya. Iman didefinisikan dengan amalan-amalan batin. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, ya, jadi misalnya ada hadis yang disebutkan di situ, barang siapa yang beriman, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia akan mendapatkan begini-begini. Kalau disebutkan secara terpisah seperti itu berarti mencakup apa? Islam juga. Jadi mencakup apa? Amalan zahir dan amalan batin. Sama dengan Islam, kalau disebutkan Islam maka mencakup juga apa? Keimanan, amalan-amalan batin. Jelas ini? Ya, itulah yang disebutkan oleh para ulama, idza jatama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Idza jatama'a iftaraqa. Apabila berkumpul maka dia berpisah. Wa in iftaraqa ijtama'a. Kalau dia berpisah dia berkumpul. Apa maksudnya? Kalau dia disebutkan berkumpul secara bersamaan, maknanya berbeda. Tapi kalau dia berpisah, disebutkan secara berpisah, maka maknanya sama. Itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Hadis Jibril ini, ya, hadis yang paling pertama disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kalau antum buka kitab Sahih Muslim, ya, hadis yang paling pertama disebut tentang hadis ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala memberi judul bab dalam kitab Sahih Muslim tentang apa? Penjelasan tentang martabat jenjang-jenjang Islam serta penjelasan tentang orang yang mengingkari akan adanya takdir. Ya, kenapa disebutkan adanya takdir padahal di sini tidak ada? Karena sebelum hadis ini ada cerita, ya, tentang dua tokoh ulama besar, kalau tidak salah tabi'in, mendatangi Ibnu Umar bertanya tentang takdir. Ya, antum bisa lihat ya, di awal Sahih Muslim terkait tentang masalah takdir. Jadi ada dua ulama, ya, yang di Basrah di waktu itu, dua orang ulama ini tinggal di Basrah. Dia melihat sesuatu yang aneh di tengah umat Islam. Ya, jadi ada kelompok manusia mengatakan tidak ada itu takdir. Dan sesuatu itu nanti Allah ketahui ketika sudah terjadi. Ini kan aneh. Orang ini bilang apa? Innal amra unuf. Sesungguhnya urusan itu unuf. Artinya nanti terjadi baru Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka dua orang ini, Yahya bin Ya'mur dan satunya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ya, keduanya ingin pergi berhaji sekaligus mau ketemu dengan sahabat Nabi SAW yang masih hidup di waktu itu. Dan ternyata ditakdirkan untuk pergi berhaji dan keduanya bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Ya, sahabat siapa? Ibnu Umar. Anaknya siapa? Umar, Abdullah bin Umar. Maka ringkas ceritanya, dua tokoh ulama ini menceritakan tentang kejadian yang dialami di Basrah. Bahwa ada orang yang mengingkari takdir, ada orang seperti ini. Maka di hadis itu, di kisah itu disebutkan, kata Ibnu Umar, sampaikan kepadanya bahwasanya saya berlepas diri demi jiwaku yang berada di tangannya, saya berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan. Seandainya mereka berinfak satu gunung emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar berkata, saya mendengar ayahku, ya, berkata dari Nabi SAW, baru dia baca hadis ini. Bainama nahnu julusun
inda Rasulullah SAW, dan seterusnya. Dan ternyata di tingkatan yang kedua kan ada penyebutan tentang apa? Takdir ya. Itu tadi yang Anda sebutkan. Dalam hadis ini kan ada penyebutan tentang apa? Takdir. Yang mana itu? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jelas ya? Bisa antum lihat kalau penasaran. Selesai dari al-martabatu as-salitsah, al-ihsan. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita masuk di al-aslu ats-tsalits. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dihafal ya matannya. Nanti pertemuan berikutnya tidak ada lagi yang tidak hafal. Baik, hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.